beberapa faktor pendukung tentunya yang dapat menunjang ya proses penyembuhan melalui terapi herbal ini. Yang pertama dan yang utama ya itu perawatan ini atau terapi herbal ini sebenarnya merupakan perawatan komprehensif ya, mencakup dari sisi mental ya, jadi bagaimana sikap dari pasien ya atau seseorang yang mengalami keluhan itu terhadap penyakitnya atau terhadap gangguan terhadap kesehatannya itu sangat mempengaruhi proses penyembuhannya. Kalau sudah yang biasanya terjadi itu sudah negative thinking ya, sudah berpikirnya negatif, sudah ada judgement terhadap diri sendiri bahwa atau terhadap pasien tersebut bahwa ini akan sulit ya, ini akan tidak mungkin, maka itu juga akan mempengaruhi proses penyembuhan ya. Nah ini sebenarnya konsep ini merupakan bagian dari penyembuhan atau terapi secara holistik ya. Jadi keseluruhan itu akan saling mempengaruhi. Yang pertama mental dulu. Jadi memang bagi mitra yang memperkenalkan produk BOB khususnya ya, kepada calon mitra yang bermasalah khususnya yang memiliki keluhan, pastikan bahwa yang bersangkutan itu memiliki cara pandang yang positif terhadap proses penyembuhan itu sendiri. Jadi ada harapan di situ yang arah yang positif. Gitu. Itu penting sekali sebagai dasar dari proses penyembuhan. Yang kedua, cakupan yang kedua dari perawatan komprehensif ini juga mencakup aspek sosial. Ya. Jadi bagaimana dukungan dari orang-orang di sekitarnya ya, sosial ini menyangkut makhluk hidup dalam hal ini ya sesama manusia ya. Jadi masyarakat, lingkungan keluarga itu termasuk juga bagian sosial ya yang sangat mempengaruhi proses penyembuhan ya. Dalam kerangka perawatan yang komprehensif ini saling mendukung tentunya bagi mereka yang memiliki anggota keluarga atau anggota masyarakat ya yang memang sedang diuji dengan masalah kesehatannya terutama. Nah itu diberikan penguatan ya, dukungan secara sosial gitu, yang dapat mendukung sikap positif ya, dari pasien tersebut atau dari mengalami keluhan-keluhan terkait masalah kesehatannya. Yang ketiga yang merupakan cakupan dari perawatan komprehensif itu juga adalah aspek lingkungan ya. Jadi bagaimana pola hidup ini mencakup kebiasaan-kebiasaan ya, di situ termasuk pola pikir di situ masuk ke dalamnya gitu ya. Lalu kebiasaan berolahraga, lalu kebiasaan-kebiasaan lain yang mempengaruhi sebetulnya secara umum kesehatan pada diri ya begitu. Misalnya kebiasaan merokok itu juga mempengaruhi kebiasaan tidur yang di waktu yang larut begitu, itu sangat mempengaruhi ya. Pola makan juga itu mempengaruhi. Jadi keseluruhan dari aspek lingkungan ini perlu diperhatikan ya, jika memang ditujukan ingin untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan ya, proses penyembuhan dari terapi herbal khususnya ya secara komprehensif. Jadi pola pikir ini seringkali terabaikan begitu ya. Jadi seringkali orang berpikir positif tapi tindakannya tidak positif. Itu juga akan mempengaruhi ya. Itu juga akan memperlambat proses penyembuhan ya. Jadi ada sugesti juga pada diri sendiri, itu juga penting ya. Afirmasi positif itu juga termasuk pola pikir ya yang masuk kategori lingkungan karena itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita ya. Lingkungan ini bisa juga masuk ke aspek sosial ekonomi ya dari seseorang yang mengalami keluhan tersebut ya. Bisa juga kondisi misalnya rumah misalnya bagaimana sirkulasi udara ya, lalu ada juga penetrasi cahaya ke dalam rumah, itu juga masuk ke dalam faktor lingkungan ya. Selain pola hidup yang lebih jelas lagi ada kebiasaan berolahraga yang teratur gitu ya, lalu kebiasaan mengelola jam biologis dalam
keseharian secara teratur ya, jam berapa mulai bangun, mulai beraktivitas, mulai sarapan itu masuk nanti ke pola makan ya. Lalu jam berapa mulai tidur itu berpengaruh sekali. Pola makan itu mencakup apa yang dimakan tentu ya, jadi jenis makanan, lalu waktu makannya, jam-jamnya seperti apa begitu ya. Lalu nilai gizinya ya yang ada pada makanan tersebut itu juga masuk dalam cakupan pola makan ya, yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan ya, secara komprehensif begitu. Jadi ada jenis, ada waktunya, ada jumlahnya juga ya, jadi jumlah asupan makanan itu juga berpengaruh ya. Jadi banyak yang mengeluhkan misalnya yang sedang program diet begitu ya, kenapa sudah mengkonsumsi slim green tea tapi kok sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan. Coba perhatikan ini pola makannya, karena tidak ada yang instan dan tidak ada yang terjadi begitu saja ya. Perubahan itu harus ada faktor pendukungnya, harus juga harus betul-betul diperhatikan begitu. Jadi tetap yang ingin menurunkan berat badan misalnya ya, itu tetap harus diperhatikan juga pola makannya. Nggak bisa juga sudah jangankan hanya minum slim tea begitu ya, kalaupun ada obat dokter yang memang dikhususkan untuk penurunan berat badan itu juga tetap harus memperhatikan pola makan ini begitu. Tetap harus mengurangi yang memang harus dikurangi, menghentikan apa yang harus dihentikan begitu. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Seperti pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, untuk yang bermasalah dengan overweight ya, apalagi obesitas ya, itu berbeda ya. Kalau overweight itu hanya lebih berat badan, kalau sudah obes itu sudah sangat berlebihan gitu berat badannya begitu ya, sudah di luar rentang yang yang dirumuskan oleh body mass index ya, pernah juga saya sampaikan begitu. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa dalam bentuk pertanyaan diskusi begitu ya. Nah, itu berbeda begitu ya. Tapi intinya kalau ingin mengurangi secara bertahap berat badan ya hingga menjadi ideal, harus diperhatikan ini pola makan. Jadi ada yang harus dihindari, ada yang harus dihentikan sama sekali ya. Tergantung dari faktor usia misalnya ya, aktivitas ya. Jadi itu berbeda, sarannya akan berbeda begitu ya. Jadi kenapa makanya untuk kasus yang sama atau keluhan yang sama, saya sering memberikan saran yang tidak sama begitu. Jadi tergantung dari tadi analisis dari mungkin faktor usia, faktor kebiasaannya ya, lalu obat-obatan yang mungkin pernah diminum sebelumnya itu sangat berpengaruh. Jadi ini pola makan. Kenapa ini sangat penting diperhatikan di antara keseluruhannya, antara mental, sosial, dan lingkungan ya, termasuk pola hidup. Pola makan ini saya sangat merekomendasikan untuk diperhatikan baik-baik ya. Mungkin perhatiannya lebih banyak ke sini. Kenapa? Karena lebih dari 90% penyakit itu diakibatkan karena ketidakteraturan atau pengabaian terhadap pola makan ini. Saya bisa menyampaikan seperti itu. Jadi apapun masalahnya itu pasti diawali dari mengubah pola makan ini untuk perbaikannya begitu, yang untuk berbagai keluhan ya, sebagian besar keluhan dari sini. Jadi tidak bisa abai kita terhadap pola makan ini. Jadi mohon betul-betul diperhatikan begitu, karena ada ungkapan ya, you are what you eat. Anda itu adalah apa yang Anda makan, dan terkait masalah kesehatannya. Ada bukunya juga, itu bisa dibaca ya. Judul bukunya memang You Are What You Eat ya. Jadi begitu pentingnya kita memperhatikan sekali faktor dari pola makan ini ya, untuk perawatan komprehensif. Bukan hanya harus diperhatikan bagi orang yang bermasalah dengan kesehatannya, bagi orang yang merasa tidak bermasalah pun sebaiknya ini tidak diabaikan. Pola makan ini tidak diabaikan.